Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ramadan Nazwardi dengan NIM G005131 dari SGD 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan anatomi Truncus encephalitis, nervi, dan circulus wilsi. Yang pertama, di sini ada dari laporan 1. Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerak tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motor di otak. Pertanyaannya, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Oke. Yang pertama dari ini ada letak anatomi substansia nigra. Di kasus Pak Harjo, gejala Parkinson berhubungan dengan degenerasi neuron dopaminergic. Itu substansia nigra terletak di mesencephalon atau di otak tengah, yaitu bagian paling superior di truncus encephalli, terus letaknya berada di dalam pedunculus cerebri, tepat di antara crus cerebri atau bagian ventral maupun posterior anterior, dan tegmentum mesencephalli, bagian dorsal ataupun posterior. Kemudian struktur ini terbagi menjadi pars compacta dan pars reticularis. Pars compacta mengandung neuron berpigmen neurolamin yang menghasilkan dopamin degenerasi, Degenerasinya berhubungan erat dengan penyakit Parkinson. Secara topografi, substantia nigra berada di inferior terhadap dencephalon dan superior terhadap pons. Ini di sini yang bagian paling atas ada tectum mesencephalli, kemudian di eh, di bawahnya ada aqueductus mesencephalli, bagian bawahnya ada tegmentum mesencephalli. Nah, yang bermasalah ada di sininya nih di substansia nigra, bawahnya lagi ada crus cerebri sama ada pons. Nah, kan kalau substansia nigra itu salah satu nukleus motor terbesar yang terletak di mesencephalon, yaitu bagian paling superior kan. Nah, jadi pada penampang mesencephalon, substansia nigra berada dalam pedunculus cerebri, tepatnya di antara crus cerebri di bagian anterior sama ventral, dan ada tegmentum mesencephalli di bagian posterior. Jadi secara anatomis posisi ini apa ya dijelaskan sebagai struktur gelap di mesencephalon yang menjadi batas antara crus cerebri dan tegmentum si substansia nigranya. eh jadi gejala Parkinson berhubungan dengan kerusakan substansia nigra. Secara anatomis, substansia nigra terletak di mesencephalon, tepatnya di, ya tadi udah dijelasin di crus cerebri dan tegmencephalli. Jadi bagian pars compacta dari substansia nigra menghasilkan dopamin yang penting untuk dihasilkan untuk stabilisasi dan juga kontrol gerak. Kalau misalkan neuron dopamik ini kena degenerasi, maka sistem motorik terganggu sehingga muncul tremor, rigiditas, dan juga bradikinesia. Jadi kalau misalkan si substansianya terganggu, itu bakal munculin neuron dopamiknya ini terganggu, bakal munculin kayak tadi kegangguan motorik akibat tremor, rigiditas, dan bradi bradikinesia. Substansia nigra adalah salah struktur bagian dari dalam sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomis apa saja yang menyusun ganglia basalis. Struktur penyusun ganglia basalis yang pertama ada nucleus caudatus, nucleus lentiformis, sama corpus ami amygdalioideum sama claustrum. Sama ada nucleus caudatus sama claustrum sama substansia nigra juga kan tadi udah aku bilang sering dikaitkan dengan sirkuit ganglia basalis karena perannya dalam kontrol gerak. Yang pertama ada nucleus caudatus di anterior, ini cauda menuju ke kompleks amygdalium. Yang selanjutnya bagian dalamnya ada putamen. Lebih lebih dalamnya lagi itu ada claustrum, sama bagian di bawahnya claustrum itu ada corpus amygdalium, yaitu berada di kompleks amygdalium. Ini biasanya si amigdalium ini berfungsi untuk mengatur emosi kita. Terus di bagian yang paling luarnya, ini kan otak nih diambil dari kayak potongan melintang gitu kan. Di bagian yang samping-sampingnya ini ada globus pallidus, yaitu eh, substansia nigra ini sebenarnya berada di dalam mesencephalon. Jadi bukan di hemi hemispherium cerebri. Tapi secara fungsional sangat berkaitan erat dengan ganglia basalis karena jadi bagian penting dalam sistem motorik ekstrapiramidal sama berhubungan dengan ganglia basalis. Jadi ganglia basalis sendiri itu adalah kumpulan nukleus atau substansia gracia yang berada di bagian sentral hemispherium cerebri. Jadi struktur penyusunnya meliputi nukleus caudatus, nukleus lentiformis, yang terdiri dari putamen dan globus
pallidus. Sama ada corpus amygdalium serta claustrum. Jadi walaupun substansia nigra berada di mesencephalon, jadi struktur ini berhubungan erat dengan ganglia basalis karena berperan dalam sistem motorik ekstrapiramidal. Lanjut ke yang C. Substansia nigra berada di area otak. Jelaskan secara beruntun anatomi penyusun otak atau truncus encephalikusnya. Nah, jadi urutan anatomi truncus encephalikus itu yang pertama ada mesencephalon, pons faroli, sama medula oblongata. Kalau di mesencephalon ada tectum, aqueductus mesencephali, tegmentum, sama pedunculus cerebri. Kayak yang kedua di pons faroli ada pars tegmentalis, pars basilaris, sama pedunculus cerebellaris medius. Ini ke arah cerebellum. Yang ketiga, medula oblongata ada olivia, piramis, sama decusito pyramidum. Terus berlanjut menjadi medula spinalis bagian medula oblongata yang bawahnya. Di mesencephalon itu bagian paling superior. Struktur pentingnya kayak pedunculus cerebri, tegmentum, testum, sama aqueductus mesencephali. Kalau misalkan pons terletak di tengah, terdiri pars basilaris dan pars tegmentalis. Kalau misalkan modul oblongata, bagian paling inferior memiliki memiliki piramis, olivia, dan decusito pyramidus. Sama lanjut menjadi medula spinalis. Nah, jadi ganglia basalis itu kumpulan nukleus atau substansia. Nah, sorry. Jadi batang otak tersusun dari 3 bagian. Mesencephalon, pons faroli, sama medula oblongata. Nah, terus mesencephalon terletak paling atas sendiri, terletak paling superior. Itu mengandung pedunculus cerebri, tegmentum, sama tectum. Sama ada substansia nigranya juga. Jadi di bawahnya terdapat apa ya, kayak pons basilaris sama pars tegmentalis. Terus berhubungan dengan cerebellum melalui pedunculus cerebri medius. Jadi bagian paling inferior adalah medula oblongata yang memiliki piramis, olivia, dan decusito pyramidum sebelum berlanjut menjadi medula spinalis. Lanjut ke laporan 2. Pak Joko, pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat. Penglihatan ganda, diploma, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawa ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak. Akibatnya ada penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, nomor A, jelaskan sistem vaskularisasi Circulus Asterius Wilsi. Yang pertama ada Circulus Arterius Wilsi. Jadi di kasusnya Pak Joko ini ada stroke batang otak sering terkait sistem vertebrasilar dan circus cerebral. Yang pertama nih di Circulus Arterius Wilsi ini kan tampak depan ya, tampak inferior. Di komponen utamanya itu ada carotis interna kanan dan kiri, cerebri anterior kanan dan kiri, dextra et sinistra, communis anterior, cerebri posterior dextra et sinistra, sama dari sistem karotina interna darah mengalir ke cerebri anterior dan cerebri media. Dari dua arteri vertebralis terbentuk basilaris yang kemudian berkontribusi pada cerebri posterior. Fungsi utamanya adalah menyediakan jalur kolektor bila salah satu pembuluh mengalami sumbatan. Jadi kalau misalkan di vertebralis arteri basilaris itu kan kayak misalkan dia tuh ada 2 jalur gitu kan. Nah, itu bisa salah satunya menyediakan jalur kolateral. Kalau misalkan salah satu pembuluhnya itu ada yang tersumbat gitu, jadi nanti dia darahnya bisa mengalir ke si yang jalur satunya, si jalur kolateral ya. Kalau misalkan dia terkena penyumbatan, misalkan ini kan kayak 2 jalan bercabang gitu. Kalau misalkan yang satu tersumbat, nah dia tuh masih bisa ada jalan satunya. Yang pertama ada arteri cerebri anterior, dextra sinistra, arteri carotis interna dextra, ini yang bagian ini. Yang bagian masuk dalam, bawahnya lagi ada cerebri media, terus bagian bawahnya lagi ada communis posterior dextra. Terus turun, di sini ada si cerebri posterior dextra, paling bawah ada vertebralis dextra. Terus, nah arteri vertebralis dextra ini nanti menjadi arteri apa basilaris.
kan ada vertebra dexter sama sinistra yang kemudian berkontribusi pada cerebri posterior. Nah, ini bakal jadi arteri basilaris ya. Gitu ini. Oke, lanjut ke nomor B. Jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, medula, sama oblongata. Nah, tiga bagian otak utama itu tadi udah aku bilang ada mesencephalon, pons, sama medula oblongata. Di mesencephalon ini paling superior, paling atas di batang otak. Isinya ada aqueductus mesencepali yang kayak udah di-mention di awal. Ada aqueductus mesencepali, nucleus ruber, sama substantia nigra. Ini di mesencephalon. Nih, kalian bisa lihat di pedunculus cerebri di sini. Terus selanjutnya ada di sini. Bagian lebih masuk lagi ada tectum, collicus superior sama inferior, sama ada tegmentum. Terus selanjutnya ada aqueductus mesencepali sama nucleus ruber. Bawahnya lagi baru ada si substansia nigranya. Di sini di pons ada pars basilaris, pars tegmentalis, sama sulcus basilaris. Sama pedunculus cerebellus medius. Lanjut ke medulla oblongata ada piramis, olivia, decussito, pyramidum. Terus berlanjut menjadi medulla spinalis di bagian bawah dari medulla oblongata. Jadi ke bagian ini menjadi alur penting serabut ascenden, descenden, dan tempat banyak nukleo-nervis kranial. Sama urutan kraniokardialnya dari mesencephalon, pons, kemudian ke medulla oblongata itu urutan eh, kraniokaudal. Lanjut ke nomor terakhir. Gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan saraf pada kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja yang nukleusnya tempat keluarnya terletak pada di bagian pons. Oke. Jadi di nervus cranialis berhubungan dengan pons. Jadi pada pons berhubungan dengan nervus cranialis 5 sampai 8. Di nervus 5 itu ada nervus trigeminus keluar dari margo lateralis pons. Fungsi utamanya kan 5 nih buat uh, sensorik wajah dan motorik otot mastikasi. Nyata aja nervus 5 tuh wajah. Sedangkan nervus 6 itu buat motorik musculus rectus lateralis untuk abduksi bola mata. Jadi dia buat abduksi dari si bola mata itu di nervus 6. Di nervus 7 itu buat uh, apa ya? Motorik, mimik, pengecapan 2/3 anterior lidah dan parasimpatis ke glandula lacrimalis serta glandula salivaria. Jadi si nervus 6 ini ada di 2/3 anterior lidah, terus sama buat motorik otot mimik. Jadi kayak buat senyum gitu ada di sini ini, si nervus 7 ini yang bekerja. Sedangkan di nervus 8 itu ada pendengaran dan juga keseimbangan. Jadi buat yang nervus 8 ini ada sih yang los pantrocerebralis. Jadi di nervus 8 ini nervus vestibulocularis keluarnya dari angulus pantrocerebralis. Jadi fungsinya buat pendengaran dan juga keseimbangan. Di genang telinga sama ini ada di nervus 8. Jadi nerve cranialis yang berhubungan dengan pons adalah nervus 4, nervus 5, 6, 7 dan juga nervus 8. Paling segini aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.